Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi di Papi Sharing kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang yang sangat saya cintai, yaitu Mami, ibu saya yang melahirkan saya. Dari kecil saya dilahirkan sampai hari ini boleh hidup dengan segala sesuatu yang baik, itu semua pasti karena orang tua. Sekarang usianya usia emas, 83 tahun. Apa aja pengalaman Mami selama ini? Selamat malam ya. Saya mau ceritakan, ini anak saya Edward Ferry Limbong, anak yang kelima. Punya anak 7, perempuan 2, baru laki lagi, baru ini yang kelima, baru dapat lagi perempuan, baru yang terakhir laki, jadi semua 7. Saya sedikit kasih tahu dulu, saya lantaran masih umur 10 tahun sudah ditinggal seorang orang tua, bapak saya sudah tidak ada, Mangaraja Endamora Daulay namanya. Akhirnya saya ikut kakak saya, menantunya si Singa Mangaraja, Raja Batak. Kakak saya paling tua. Oh, kakak Mami paling tua? Iya, kawin sama anaknya si Singa Mangaraja, anak yang kedua, Raja Sabidan. Oh, Raja Sabidan. Ya, Raja Sabidan Sinambela. Setelah sudah ikut situ, akhirnya saya merantau. Kakak saya ini meninggal lagi, udah meninggal, saya pindah ke Medan ikut kakak saya lagi yang ada kembar. Kami tahun 50 pindah ke Jakarta sama kakak saya ini yang kembar ini itu. Oh ya. Ya, si kakak. Belum ketemu papa tuh belum? Belum. Jakarta masih penuh Belanda, masih dulu bahasa Belanda apa merdeka aja ketemu dia pengungsi merdeka. Akhirnya ketemulah suaminya itu, bapaknya dia itu namanya Paulus Limbong. Ya, namanya Paulus Limbong, ketemu dia polisi namanya ya Rasul Paulus. Nah setelah itu ya udah ketemu, ya Tuhan jodohkan. Kami kawin tahun 54, tanggal 4 bulan 4 tahun 54. Oh, pas. Kami sudah kawin, akhirnya langsung punya anak tahun 55. Habis selesai ya betul sampai beruntun, inilah yang kelima. Waktu lahirnya itu di rumah sakit Budi Kemuliaan. Baru masuk saya jam 5 sore, dokternya belum datang. Tapi saya udah kesakitan, disuruh tahan sama suster, nggak boleh. Tunggu dulu, dokter belum datang. Setelah pas dokter datang jam 11 malam itu kurang lebih, lampu mati. Akhirnya kelang kabut, gimana nggak ada susternya, bingung. Baru ambil senter di mana semua. Pas sudah diambil lampu senter dikasih lihat, muak lagi lampu nyala. Jam 11 malam itu lah, Jam 11 malam. Jam 11 malam itulah. Jadi itu saya makanya semua 7 ini yang aneh lahirnya, kenapa? Waktu mau lahir kok lampu mati. Pas lahir lampunya nyala. Nah, oh, gitu. Jadi itulah. Jadi kita berdoa. Ini memang akan menjadi anak yang harus dijaga. Itu pesannya begitu. Ini istilahnya terus terang ini anak bandel gitulah. Kan kita dari kecil di Bandung, pertama kali Bapak tugasnya di Selat Panjang, baru TK. Ya, waktu TK Santa Maria, ya, tinggal di komplek polisi Jalan Kartini, ya. Sama di Jalan Diponegoro itu. Iya betul. Dari Pekanbaru pindah Jakarta, masuk sekolah di Asisi. Habis dari situ lantaran nakal, ya namanya sampai itu ya di situ nakal lah, sampai supir busnya dari sekolah Asisi ini diambil mobilnya, disupir, dia pergi. Akhirnya bapaknya bilang polisi, orangnya keras juga, dilihat ini anak saya kalau begini bagaimana nanti saya sebagai polisi, anak saya jadi liar begini kan gitu. Tapi akhirnya itulah dididik, sempat dipukul, diikat, sempat dipukulin di tangga itu, di belakang, di gerasi, di Tebet itu rumah kami. Kalau saya sebagai ibunya kerjanya hanya nangis saja, nggak bisa ngomong, soalnya nggak bisa bersuara. Soalnya bapaknya ini orangnya tegas, agak dulu benar-benar lah. Anak pun dibikin kayak polisi juga kalau dia nakal. Dulu itu ada polisi juga dilawan, diambil pistolnya juga sampai mau nembak itu. Ada kawannya polisi, jadi entah ada ribut sama saya suami, jadi dia mau bawa pistol ini bapaknya ini. Tahu-tahu si Edonya juga ini bawa, datang kawannya sabut pistol temannya ini. Akhirnya beradu. Jadi saya bilang, oh jangan main tembak-tembak, saya aja tembak, saya di tengah-tengah. Benar, jadi saya di tengah-tengah. Pernah ya ribut gitu, terus karena saya juga sama bapak saya sering sering nggak cocok, sama-sama keras, jadi ya maksudnya sih cuma saling gertak aja, tapi ini anak masih muda, bapaknya keras jadi polisi, ya begitulah. Ini lagi habis itu ribut, nggak tahu berantem lagi, habis sakit, bapak ya pulang dari rumah sakit.
berantem sama si John abangnya. Akhirnya main rebutan, main pukul-pukulan di depan rumahnya sama John. Oh, iya. Main sadet ceretan, ingat nggak itu? Ah. Nah itu. Akhirnya anak nggak bisa ini begini bandel ini, kirim ke Singapura. Ada kakak saya di sana, dia fokus. Iya, SMP di sana. SMP di ya. sana. Akhirnya baru SD-nya lulus pindah ke sana. Dan sampai di sana 2,5 tahun di sana Ya. sekolah. Tamat di situ, balik lagi ke Jakarta. Habis Jakarta di sini masuk di sini SMA, itu pun pakai ini Dibantu. SMA-nya dibantu itu Sama saudara. ijazah saudara. Saya lulus di SMP Muhammadiyah 13. Ya, akhirnya masuk juga ke SMA. SMA. Dan Ya. SMA beberapa kali pindah, Ya, 3 kali pindah. tahu ya ada persoalan lagi namanya ya tadinya itulah waktu lahir bilang bandel itu pergilah ke Jerman. Jerman Barat di sana. Sekolahnya di sana lagi, nggak jauh jelas itu sama kakak saya paling tua itu dua yang Medan sama Jakarta itu kembar itu, ya Inang tua. Inang tua. Ya di sana ada suaminya kan orang Jerman di Iya. sana kerja di Lufthansa itu, Iya. kalau nggak salah kurang lebih 6 6 bulan. bulan ya. Sampai saya itu kalau ingat di situ nangis saja, kemana ini anak saya ini yang satu ini kok lari-lari, aku nangis terus itu. Akhirnya lah tahu-tahu muncul, nggak tahu gimana udah masuk ke UKI aja pokoknya itulah. Di depan rumah tuh ada sahabat Elon Simorangkir almarhum tuh anaknya Jenderal Simorangkir. Akhirnya karena dia kuliah di UKI, Ya, ya saya masuk ikut-ikutan situ. masuk UKI. Ikut, iya betul. Kurang lebih 2 tahun nih. Iya betul. Nggak selesai Kurang lagi. lebih, iya. Setelah sudah dari UKI, akhirnya mau jadi angkatan masuk Akabri, tapi nggak diterima. Ya akhirnya sekolah ini pilot ke Amerika di sana San Carolina ya namanya ya. Nah, South Carolina. South Carolina itu tempat sekolahnya di sana kurang lebih 1 tahun lebih ya. 1,5 tahun. 1,5 tahun baru pulang ke Jakarta. Lulus di sana kita udah ngeri juga di sana terbang. Aduh saya udah di udara minta tolong adiknya itu Evelyn tolong doain saya ya terbang. Habis sampai di sini langsung itulah kawannya itu masuk di Burak dulu. Iya, Burak. Pesawat Burak. Kurang lebih 2 tahun ya di Burak. Habis itu ya sempat dulu ke Amerika dulu. Lari lagi sebentar udah Burak hilang dulu, nggak tahu lah itu di bagaimana. Tapi Tuhan itu baik, selalu ditolong. Makanya namanya itu Hasudungan. Bahasa Batak Hasudungan kesayangan. Setelah itu dan masuk di Sempati, bagus lah. Tapi masih ugal-ugalan, masih pergi ke diskotik, kemana lah namanya juga. Tahu? Dulu namanya diskotik. Diskotik dulu namanya. Kalau sekarang nggak tahu HP. Clubbing apa itu, Pak? Ketemulah ada ceweknya, anaknya namanya Jenderal juga. Dulu tuh bapaknya. Jadi dapat anaknya ini nggak jodoh dari Tuhan. Sempat galau juga sampai lari ke Amerika itu Ya. karena memang bukan jodoh yang dulu. Setelah itu entah bagaimana, tahu-tahu udah ada istri yang sekarang namanya Joyce ketemu. Oh itu yang dikasih Tuhan jodohnya. Sampai bisa bertahan. Dulu Waktu kita nggak setuju. Oh. Mula-mula kita nggak setuju, soalnya Nggak belum setuju, kenal guys. siapa waktu itu keluarganya. Iya kita terus terang ya. Terus ya memang harus terang. Iya, kita nggak setuju Nggak dulu. setuju, terus? Sampai berunding sama bapak, itu kamu lah, kamu yang ngurusin perempuan kok. Gitu, kita bertengkar juga lagi sama bapaknya. Gimana? Ya udah kita doa aja lah kalau jodohnya itu ya jadilah bagaimana. Tapi ribut dulu. Ya kalau begitu terserah kamu. Kalau orang Batak kan lebih bagus. Gitu, bapaknya yang ngomong gitu, bukan kan saya. disuruh harus cari orang Batak dulu Iya, kan. bukan saya disuruh cari Akhirnya- Batak sampai disuruh pergi ke ini, kemana? AKBP Jalan Jambu. Jalan Jambu untuk Ternyata, cari orang Batak. ya sama si nggak ini. dapet juga. Akhirnya dinikahkan juga lah kita, kalian kan jadi juga dijodohin. Pas umur Odis tahun baru Diterima, disetujui. baru jadinya jadi mantu yang setia sampai sekarang. Habis juga biar dulu disiksa sekarang tetapi tetap setia. Itu yang kita ambil hikmahnya. Ya loh. Yang dari dulu biar kau gimana pun dihajar gimana tapi tetap setia. Udah punya Audrey. Saya udah itu bapaknya sudah nggak ada kan, kita sama-sama tinggal di Podalteri Pondok Indah. Itu di situ sampai 8 tahun ya saya bolak-balik ke Batam sampai tahun 99 itu. Setelah dia sudah hidup malam yang sudah kacau balau, akhirnya ya pergilah ke Batam. Sampai di Batam istrinya pun sudah ditinggal, sudah nggak diperdulikan lagi sama anaknya juga, sama Audrey. Tapi dia ke Batam, ada ponakannya satu itu yang tadinya kolonel angkatan laut itu masih sekolah. Dia bawa ke Batam, dia berdua. Sampai kayak orang bingung juga sampai di sana, masuk di hotel katanya ada lihat hantu-hantu apa setan katanya bertanduk. Jadi dia lari-lari nggak tahu sampai lupa rumah yang di Batam, sampai salah
masuk ke rumah yang lain. Sampai di situ, di rumah abangnya di situ, itulah namanya Agus anak saya ini, istrinya yang di situ. Sampai dia di situ kayak orang bingung, ketakutan, katanya ada setan-setan. Dia ambil Alkitab ini dia pegang, dia berdoa, nggak tahu dia pukul-pukul Alkitab itu ke mukanya itu, nggak tahu saya ayatnya ada di situ ya. Dia bilang sampai dia menjerit-jerit di situ, disitulah pertobatannya. Setelah itu dia sadar, dia bertelepon ke Jakarta, istrinya minta-minta maaf, dia minta-minta ampun. Begitu juga kepada kami orang tuanya berdua. Sudah begitu dia minta-minta ampun, pulanglah ke Jakarta. Sampai di Jakarta barulah dia udah kayak orang ini. Juga ada kawan saya pelayanan namanya Ibu Tampu Bolon, sudah almarhumah juga. Jadi sampai dia kalang kabut datang rumah kami itu di Alteri Pondok Indah itu, dua bergeliporan seperti ular yang menjalar gitu. Porsi dilemparin, ditendangin. Saya bilang Tuhan tolong, hanya itu aja saya, lain nggak ada angkat tangan, Tuhan tolong, nggak ada kata-kata lain. Akhirnya sesudah itu diambil semua mainan, dibawa dari Tebet rumahnya. Dari situlah semua sampai dibilang boneka-boneka, seperti ada apa kata boneka itu. Nah, ini satu hal, dibohongin oleh barang tumpas karena saya nggak ngerti. Dulu masih belum ngerti apa-apa mengenai firman, terus pernah baca buku Barang Tumpas yang Sesat itu, akhirnya seluruh boneka anak saya dari seluruh dunia yang saya kumpulkan, barang-barangnya berbentuk gambar, saya bakar, kita bakar. Iya, dibakar lagi. Kan itu kesalahan. Hari Minggu ke gereja, sama Mami. Tapi di situ kau kayak orang kesurupan, kerasukan, masih juga semua dijelek-jelekin, pendeta-pendeta disebut Lucifer, dia panggil, Lucifer di mana? Kita jadi saya juga bingung berlutut, saya ada pendeta 4 orang di atas itu, baru kami doakan menjerit, baru di situ berhenti dia menggelepar gitu. Disitulah didoakan, datang pendeta waktu masih ada wakilnya itu Pak Paul. Baru besoknya bawa saya pulang dia ke rumah, sampai di rumah baru didoakan, kita pergi, disuruh pergi ke sekretariat Kelapa Gading. Dari situ naik di dalam mobil taksi, masih ngoceh-ngoceh dia, sampai tuh taksi kebingungan mau bawa mobil, mau minta ketemu Pak Niko, tapi nggak ada. Akhirnya balik lagi, pulang lagi ke rumah, udah kacau lagi sampai karena waktu kita hari pertama itu nggak sama bapak nih, sama Ibu Tampu Bolon. Ya, baru pulang ke rumah, besoknya lagi baru itulah. Di situ kesurupan lagi, kau bergelepar-gelepar lagi, buangin porsi, ditendangin sama si Dinonya ikutnya di waktu itu. Akhirnya besoknya dia udah didoakan, pergilah ke Kelapa Gading sama bapak, dirangkullah kau di situ sama bapak, baru mulai kau tenang. Masuk pada mobil, akhirnya kita ke Kelapa Gading. Sampai Kelapa Gading, ketemulah Pak Dani lama di situ, masuk nunggu-nunggu juga itu. Pendeta Dani Tumiwa. Sampai udah di dalam situ baru kami nunggu berapa jam itu kita sama di mejanya ruangnya almarhum pendeta Robert Mano, saya itu juga manifestasi kesurupan juga. Itulah Robert Mano itu yang menikahkan kalian waktu itu. Oh iya, yang memberkati ya. Yang memberkati pernikahan. Ya itu, jadi menunggu di situ, baru datang Pak Dani Tumiwa, dibawa masuk kamar. Ya ambil air, suruh, nggak ngomong apa-apa Pak Dani Tumiwa suruh duduk orang tua berdua, cuci kaki, kau tunduk aja udah nurut. Ambil air di ember, dicuci kaki kami berdua, cium kaki, dicuci kakinya bersih, dicium, baru dia minta ampun. Lah itulah tiba-tiba semua diangkat, kayak diangkat gitu. Ya saya manifestasi lagi sampai kakinya naik ke atas gini. Iya, kayak mau terjun gitu, kayak diangkat kaki naik, kita nggak tahu lah gitu. Sampai terangkat begitu, kita pun bingung sendiri. Disitulah mulai datang Pak Dani Tumiwa. Ya inilah Ibu, Bapak, sudah kita serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dia sudah benar-benar bertobat. Jadilah dia anak yang benar dan juga bisa perlu dia melayani Tuhan. Di situ masih kata-kata Pak Dani Tumiwa. Perjalanan saya dari kecil yang tadi diceritakan oleh Mami, itu hanya baru sebagian aja, sedikit buat cerita mengenai pengalaman hidup saya dan juga ibu yang mengurusin kita walau sedemikian apapun. Apa yang kita lakukan dari kecil sampai kita remaja dan dewasa, itu tetap orang tua pasti menyayangi anaknya dan berusaha memberikan yang terbaik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya apa? Supaya bahagia dan panjang umur. Nah itu yang hal-hal yang selalu kita ingat. Dan juga dikatakan harus menghormati orang tua kita. Kalau siapa yang mengikuti orang tuanya nanti akan hidupnya nggak jelas dan bisa mati, bahkan nggak akan selamat hidupnya. Saya sebagai seorang suami, sebagai hamba Tuhan, juga sebagai seorang ayah itu tahu prioritas. Kalau saya nomor 1 Tuhan, yang kedua adalah
istri dan anak saya. Dan prioritas yang selanjutnya itu pasti orang tua, karena tinggal ibu saya, ibu dan mertua saya. Kayak tadi Mami udah ceritakan sedikit perjalanan hidup sampai hari ini. Tetaplah kita berharap dalam segala hal, walaupun tadinya hidup ini seakan-akan nggak jelas, nggak berarti, atau nggak ada harapan ke depannya. Tapi kalau kita berusaha menjadi orang lebih baik, yang terutama dapat doa dan ridho dari orang tua, terutama dari ibu waktu kita belum berkeluarga. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, otomatis yang menjadi pendoa kita nomor satu adalah istri dan anak kita, baru ibu kita dan orang keluarga kita. Kakak saya yang paling tua udah meninggal. Berapa cucu dan cicitnya? Cucunya 21, cicitnya 9. 30 guys. Ya, apa nasihat Mami atau masukan buat kita-kita? Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, begitu besar kasih-Nya atas kita, terlebih keluarga besarku. Hanya pesanku yaitulah semua cucu-cucu cicit, jadilah anak Tuhan, jadilah percaya. Nomor satu, taatlah kepada orang tua, supaya dikasih panjang umur dan sehat selalu, apapun yang kita minta. Sebab orang tua yang kita lihat itu dulu kita sayangi, baru bisa kita menyembah Tuhan yang tidak kita lihat. Sebab kalau yang tidak kita lihat kita sembah, yang dilihat tidak dikasihi, bagaimana kita bisa mau menerima yang tidak dilihat itu? Kalau kita berjalan di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa menghambat kita. Apapun cita-citamu pasti berhasil. Nasihat Mami atau saran Mami buat orang tua sekarang? Ya itulah, saya sebagai orang tua yang sudah lanjut umur ini, kalau secara dunia mungkin saya udah melebihi target 80 lebih ya. Tapi saya bersyukur sampai saat ini saya tidak punya sakit penyakit. Hanya cuman mataku aja yang agak kabur, itu sudah umur, rambut sudah putih. Kasihi juga anakmu, jangan kau sakiti dia. Ya, anak-anak menghormati orang tua jangan kau sakiti anakmu. Kalian juga mungkin bingung ya, Mami yang umur 83 tahun ini, daya ingatnya, kesehatannya masih semuanya terjaga. Memorinya Mami ini masih bagus. Kita bisa lihat tadi semangatnya Mami ngobrol-ngobrol kalah yang muda-muda gitu. Jadi salah satu kisah yang nyata yang kita boleh ceritakan, saya sama Mami sebagai anak kelima hidup sampai hari ini. Kalau saya lihat ke belakang itu, benar kata Mami tadi, kita harus menghormati orang tua kita. Siapapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, walaupun kita ditinggalkan sama orang tua kita pun, kita harus tetap mendoakan dia, hormati, sayangi, dan urus orang tua. Cucu-cucu juga, ayo hormati nenek kalian, opung kalian. Bahkan sampai Mami udah punya cicit itu, kita lihat semua berusaha sekeluarga saling satu, saling berdamai. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sepakat, tidak setuju antara saya dan kakak saya, adik saya, itu hal biasa. Tapi kembali bisa bersatu lagi menjadi keluarga yang ada kedamaian, sejahtera, dan ada sukacita. Terima kasih untuk kalian, biarlah share kali ini boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sampai ketemu di next vlog. Salam khususnya kami sahabat, yaitu Timbul Boru Simarang Kirnyonya Sianturi Horas, dan juga Boru Hombing Nyonya Manulang. Itu kami juga sahabat Horas. Ini kami sudah 3 bersahabat. Terima kasih ya untuk semuanya. Thank you, God bless you, love you all.